di depan layar kosong, kata-kata seolah menolak keluar, ide ada di kepala, tapi jemari tak tahu harus mulai dari mana. Tenang, kamu tidak sendiri. Hampir semua penulis bahkan yang hebat sekalipun pernah terjebak di titik itu. Itulah mengapa menulis kreatif bukan hanya tentang inspirasi, tapi tentang bagaimana kita berproses. Yuk, kita jelajahi bersama bagaimana sebenarnya tahapan dalam menulis kreatif itu bekerja. Apa itu menulis kreatif? Menulis kreatif adalah bentuk ekspresi yang lahir dari imajinasi, perasaan, dan pengalaman kita. Tidak hanya menulis fiksi, tapi juga puisi, naskah drama, bahkan esai reflektif. Tujuannya bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menggerakkan emosi pembaca. Tapi, agar ide yang layar di kepala bisa tertata menjadi tulisan yang utuh, kita butuh proses. Sebuah creative journey yang terdiri dari beberapa tahap penting. Tahap pertama, persiapan. Persiapan masa ketika ide mulai tumbuh. Di sini, kamu bisa membaca, menonton, atau bahkan sekadar mengamati sekitar. Kadang inspirasi datang dari hal sederhana. Sekangkir kopi, percakapan dengan teman, atau bahkan dari lagu yang sedang kamu dengar. Catat setiap ide kecil yang muncul, karena benih tulisan seringkali datang tanpa peringatan. Tahap kedua, incubation. Lalu, biarkan ide itu beristirahat sejenak. Inilah tahap incubation, waktu di mana kamu tidak menulis, tapi memikirkan dengan santai. Pikiran bawah sadar kita bekerja di sini. Kadang kamu mandi, jalan sore, atau rebahan sambil scroll media sosial, lalu tiba-tiba, oh, aku tahu harus nulis apa. Itulah momen ajaib dari tahap inkubasi. Tahap ketiga, illumination. Ting! Saat ide itu muncul dengan jelas. Disitulah tahap illumination, pencerahan. Momen ketika kamu merasa, yes, aku tahu arah tulisanku. Kamu mulai menulis cepat, menumpahkan isi pikiran tanpa takut salah. Jangan dulu pikirkan ejaan atau struktur. Karena di tahap ini, yang penting adalah mengalirkan energi kreatif. Tahap keempat, elaboration. Setelah ide keluar semua, saatnya menyusun dengan rapi. Tahap elaboration adalah ketika kamu mulai menyunting, menambahkan detail, memperjelas alur, dan memperkuat karakter. Bayangkan kamu sedang memahat batu. Dari bentuk kasar menjadi patung yang indah. Proses ini memang panjang, tapi justru disinilah kualitas tulisanmu terbentuk. Tahap kelima, evaluasi. Di sini, kamu membaca ulang tulisanmu jujur pada diri sendiri. Apakah pesan yang ingin kusampaikan sudah sampai? Apakah pembaca bisa merasakan emosi yang sama denganku? Kadang kamu perlu meminta teman membaca, atau sekadar istirahat dulu, lalu lihat kembali dengan sudut pandang baru. Dari situ, kamu belajar untuk menulis lebih baik lagi. Aku pun pernah melewati semua ini. Saat pertama kali menulis naskah drama untuk tugas kuliah, rasanya campur aduk. Ide banyak, tapi bingung memulainya. Setelah memahami tahap-tahap menulis kreatif, aku mulai menyusun langkah kecil, mencari inspirasi dari film, mendengar lagu, lalu menulis potongan dialog. Ternyata, proses itu membuatku menikmati menulis bukan hanya karena hasilnya,
tapi karena setiap tahap memberi pelajaran tentang kesabaran dan keberanian menuangkan pikiran. Jadi, menulis kreatif bukan soal siapa yang paling cepat menghasilkan karya, tapi siapa yang paling sabar melalui prosesnya. Dari persiapan hingga evaluasi, setiap tahap membantu kita mengenali diri sendiri. Bagaimana cara berpikir, berimajinasi, dan mengungkapkan perasaan. Karena pada akhirnya, menulis kreatif adalah perjalanan bukan tujuan. Dan begitulah, menulis kreatif bukan sekadar soal menulis indah, tapi tentang bagaimana kita berani menuliskan diri sendiri. Kadang, satu paragraf bisa terasa lebih jujur dari 1000 kata motivasi. Kadang, justru di tengah kebingungan dan koretan yang berantakan, kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Setiap ide, sekecil apapun, punya nilai. Tulisanmu tidak harus sempurna untuk bermakna. Yang penting, kamu menulis karena menulis adalah cara kita berbicara kepada dunia dan kepada diri sendiri. Jadi, kalau nanti kamu kembali duduk di depan layar kosong dan jemarimu ragu memulai, ingatlah bahwa setiap penulis hebat pun pernah berada di posisi itu. Tarik napas, tersenyum, lalu tulis satu kata saja. Dari satu kata, lahir satu kalimat. Dari satu kalimat, lahirlah cerita. Dan dari cerita itulah, mungkin dunia akan mengenal siapa dirimu. Karena pada akhirnya, menulis bukan tentang siapa yang paling banyak menghasilkan karya, tapi siapa yang paling berani terus mencoba, meski huruf-hurufnya belum sempurna. Terima kasih sudah menonton, dan semoga cerita dan proses kecil ini bisa menginspirasi kamu untuk mulai menulis hari ini. Aku Cabita, izin pamit dulu ya. Hehehe. Sampai jumpa di perjalanan kreatif berikutnya.